Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Dengan topik pencatatan transaksi pembelian pada Perpetual Inventory System. Dokumen utama pada transaksi pembelian adalah faktur. Pembelian dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Pembelian baru dicatat lazimnya adalah apabila barang telah diterima dari penjual, dan setiap pembelian harus didukung dengan faktur pembelian. Dalam metode pencatatan perpetual, pembeli akan mencatat langsung ke persediaan, tidak ke akun pembelian, sehingga jurnal untuk mencatat pembelian secara kredit adalah inventory debit dan hutang dagang kredit. Biaya angkut. Biaya angkut dapat ditanggung pembeli dan dapat juga ditanggung oleh si penjual, tergantung kepada syarat penyerahan barang. Ada dua jenis syarat penyerahan barang. Yang pertama, FOB Shipping Point, di mana biaya angkut akan ditanggung oleh si pembeli. Dalam FOB Shipping Point ini, kepemilikan dari barang akan berpindah kepada pembeli pada saat barang telah diserahkan kepada perusahaan angkutan. Syarat penyerahan yang kedua adalah FOB Destination. Biaya angkut ditanggung oleh si penjual dan kepemilikan barang akan berpindah kepada si pembeli apabila barang telah sampai di tangan si pembeli. Biaya angkut yang dibayar oleh si penjual diperlakukan sebagai biaya usaha. Ayat jurnal untuk mencatat biaya angkut. Jika biaya angkut ditanggung oleh pembeli, maka biaya angkut ditambahkan ke harga pokok persediaan, sehingga jurnal untuk mencatatnya adalah persediaan debit dan kas sebelah kredit. Jika biaya angkut ditanggung oleh penjual, ia dicatat sebagai biaya operasional, yaitu akun biaya angkut, sehingga jurnal yang digunakan adalah atau jurnal yang dibuat adalah biaya angkut debit dan kas kredit. Pembelian retur dan pengurangan harga. Jika pembeli tidak puas dengan barang yang diterima karena barang rusak atau cacat atau mutu yang rendah atau tidak memenuhi spesifikasi, ada dua kemungkinan, yaitu barang dikembalikan atau purchase return atau hanya harga yang dikurangi, diberikan purchase allowance. Jurnal untuk mencatatnya adalah dikredit ke akun inventory, yaitu ayat jurnal yang kita buat selengkapnya adalah debit hutang usaha, arti hutang kita kurangi karena barang kita kembalikan atau kita dapat pengurangan harga, dan kredit inventory. Selanjutnya, potongan pembelian. Syarat pembayaran pada penjualan kredit sering menawarkan potongan kepada pembeli. Ini dapat menghemat dana bagi pembeli dan memperpendek siklus usaha bagi si penjual. Contoh syarat pembayaran 2/10 N/30, potongan 2% jika dibayar dalam 10 hari dan dibayar penuh dalam 30 hari. 1/10 EOM, potongan 1% jika dibayar dalam 10 hari bulan berikutnya. Contoh yang ketiga, N/10 EOM dibayar penuh dalam 10 hari bulan berikutnya. Jika pembayaran dilakukan dalam periode potongan, maka potongan yang diperoleh dikredit ke akun inventory. Sebagai contoh, pada tanggal 14 Mei dibayar hutang usaha 3.500, memperoleh potongan 70,
maka jurnalnya adalah account payable debit 3.500, inventory kredit 70, dan cash kredit 3.430. Jika pembayaran dilakukan setelah periode diskon berakhir, maka dilakukan pembayaran penuh dengan jurnal utang usaha debit 3.500 dan kas kredit 3.500. Summary transaksi pembelian. Diambil atau tidaknya potongan pembelian tergantung kepada tingkat bunga yang berlaku di luar. Jika tingkat bunga yang berlaku di luar 10%, maka jika kita tidak mengambil potongan, maka uang yang 3.500 dapat kita investasikan 10% selama 20 hari, yaitu Rp19.18. Dan jika mengambil potongan, berarti kita akan dapat diskon 2% dari 3.500 atau Rp70. Sehingga potongan Rp70, dan jika diinvestasikan tanpa mengambil potongan 19,18, maka dengan mengambil potongan kita mendapat untung Rp50.82. Itu makanya lebih baik mengambil potongan daripada tidak mengambil potongan. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.